Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun selamat datang adik-adik mahasiswa di mata kuliah Fisiologi Tanaman bersama saya Yan Sukmawan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pada mata kuliah Fisiologi Tanaman. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan dengan topik respirasi pada tumbuhan atau respirasi pada tanaman. Baik, kita mulai materi tentang respirasi tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang fotosintesis ya. Nah, fotosintesis yang mana fotosintesis ini adalah proses pemanenan energi dari matahari ya, yang digunakan untuk melakukan pembentukan ya atau anabolisme ya, atau juga disebut sebagai asimilasi ya. Jadi proses fotosintesis merupakan proses pemanenan cahaya matahari ya, yang terjadi pada klorofil ya, yang ada di daun. Kemudian juga membutuhkan karbon dioksida ya, dan hasilnya ya adalah gula ya, dalam berbagai bentuk, misalkan karbohidrat ya, C6, H12O6, dan substrat atau molekul organik yang lain. Nah, pada proses respirasi ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis ya, atau disebut juga sebagai proses perombakan ya, katabolisme ya, atau disebut juga sebagai proses disimilasi. Jadi proses respirasi merupakan proses pembongkaran ya, pembongkaran molekul-molekul organik atau substrat organik yang dihasilkan dari fotosintesis, atau dapat juga berupa cadangan makanan berupa pati misalnya, untuk menghasilkan energi. Nah, energi ini nanti akan digunakan untuk proses metabolisme pada sel ya, atau aktivitas sel, atau metabolisme secara umum pada tumbuhan atau tanaman. Nah, secara umum proses respirasi ini dapat kita tuliskan ya sebagai, saya tuliskan di sini ya, C6 H12O6 plus kedua atau oksigen menghasilkan 6 CO2 plus 6 molekul H2O dan energi. Nah, ini yang tadi. Jadi proses respirasi itu dilakukan atau diperlukan untuk menghasilkan energi. Nah, pada proses respirasi ada yang membutuhkan oksigen ya, ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Kalau berlangsung secara normal memerlukan oksigen yang disebut sebagai respirasi aerob ya. Nah, respirasi yang tidak memerlukan oksigen meskipun berlangsung dalam kondisi yang mengandung oksigen itu disebut sebagai respirasi anaerob. Jadi tidak menggunakan atau tidak memerlukan oksigen, respirasi anaerob, atau disebut juga sebagai fermentasi. Nah, ini adalah substratnya ya. Ini substratnya berupa molekul organik ya, bisa berupa gula, sukrosa, glukosa, pati, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu substrat apa saja yang bisa digunakan untuk proses respirasi, tidak hanya glukosa atau gula. Kemudian hasilnya adalah energi dan
CO2 plus H2O. Setiap tahapan dari respirasi ini menghasilkan energi ya dalam bentuk ATP. Ya, ATP ini. ATP adenosin triple ya, atau trifosfat, disingkat trifosfat, ATP. Nah, proses respirasi ini memiliki 3 tahapan ya. Yang pertama ada glikolisis. Kemudian yang kedua adalah siklus Krebs. Ya, siklus Krebs. Kemudian yang ketiga adalah transfer elektron. Kita juga menyebut sebagai transport elektron, sama. Kita bahas satu persatu ya. Ini tadi ya. Nah, respirasi ini terjadi di dalam organel sel yang bernama mitokondria. Ya. Nah, kemudian substrat respirasi apa saja? Jadi substrat atau molekul organik yang bisa digunakan untuk proses respirasi berupa ini pati ya, starch pati, sukrosa atau fruktosa juga bisa. Molekul-molekul gula lain. Nah, molekul gula ini jumlahnya banyak. Kemudian lipid ya, lemak, kemudian asam organik ya. Kemudian bisa juga berupa protein. Nah, ini adalah substrat respirasi. Nah, baik berikutnya adalah tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob. Seperti tadi sudah saya singgung di awal bahwa proses respirasi tidak selalu memerlukan oksigen meskipun terjadi di udara bebas. Nah, pada respirasi aerob yang menggunakan atau memerlukan oksigen, jadi ini contoh ini substratnya ya, glukosa berupa gula. Kemudian di glikolisis ya, dirombak pertama kali menjadi asam pirufat. Nah, pada jalur respirasi normal ya, respirasi aerob ya, pirufat ini atau asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil CoA ya pada proses glikolisis. Kemudian sebaliknya, jika pada respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen ya, anaerob, asam pirufat akan diubah menjadi etanol ya, atau alkohol. Ini pada ini ya, jalur respirasi normal. Jadi di sitosol ya, terjadi glikolisis ya. Kemudian ini glukosa diubah menjadi pirufat atau asam pirufat, kemudian masuk ke mitokondria. Ini mitokondria. Ini sitosol. Ini glikolisis prosesnya. Nah, di mitokondria pirufat ini akan diubah menjadi senyawa asetil CoA ya, dengan bantuan koenzim A. Nah, pada respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen ya, pirufat ini sama ya, ini pirufat yang sama ya, misalkan dari glukosa diubah menjadi pirufat, kemudian pirufat ini diubah menjadi asetaldehida, kemudian diubah menjadi etanol.
contoh proses fermentasi atau respirasi anaerob yang sudah sering kita kenal adalah proses misalkan pembuatan tape ya. Tape dengan bantuan mikroorganisme, contohnya ragi. Nah, kemudian berikutnya ada istilah quotient respirasi ya. Quotient respirasi. Jadi quotient respirasi ini merupakan jumlah CO2 atau karbon dioksida yang terlepas ya, yang dihasilkan pada proses respirasi dibagi dengan jumlah O2 atau oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Jadi nilainya adalah nanti berupa angka ya, pembagian antara jumlah karbon dioksida dibagi dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi, yang diperlukan pada proses respirasi. Nah, hasil RQ atau quotient respirasi ini merupakan angka yang hasil dari pembagian CO2 dan oksigen itu nanti bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk menduga substrat apa yang digunakan pada suatu proses respirasi. Apakah pati atau protein atau misalkan asam organik dan lain sebagainya. Jadi bisa diduga dari nilai RQ itu. Sebagai contoh, substrat pati itu nilai RQ-nya sekitar 1. Asam lemak nilai RQ-nya 0,7 ya, sekitar 0,7 asam lemak. Itu kegunaan dari RQ. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke proses respirasi. Respirasi terdiri atas 3 proses ya, 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan glikolisis, yang kedua adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan yang ketiga adalah transport atau transfer elektron. Nah, bisa digambarkan di bawah ini ya, ini proses glikolisis ya, terjadi di sitosol ya, terjadi di sitosol dalam sel. Ini proses yang pertama, glikolisis. Substratnya misalkan glukosa ya. Nah, glikolisis ini secara harfiah atau secara bahasa merupakan proses perombakan gula, pembongkaran gula menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi glukosa akan diubah dengan bantuan suatu enzim kemudian menjadi pirufat. Nah, ini produk pertama, ini pirufat, glikolisis atau asam pirufat tadi di atas ya. Nah, tahapan glikolisis ini akan menghasilkan ATP. Nah, menghasilkan ATP atau energi. Nah, ini sumber energinya. Kemudian nanti pirufat akan masuk ke mitokondria. Ini juga salah satu organel sel. Masuk ke sini dan berlangsung proses yang kedua ya, tahapan yang kedua, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ya, pirufat diubah menjadi asetil CoA ya. Kemudian berikutnya masuk ke tahapan yang ketiga ya. Ketiga adalah rantai transfer atau rantai transport elektron. Kita masuk ke tahap yang pertama, glikolisis ya. Di proses glikolisis adalah proses penguraian atau pembongkaran gula menjadi asam pirufat ya, dan menghasilkan juga ATP dan NADH. Terjadi di sitosol, tidak memerlukan oksigen ya, belum memerlukan oksigen. Kemudian glikolisis ini sebetulnya proses atau tahapannya cukup panjang ya, cukup panjang ya. Dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya, kemudian menjadi fruktosa 6 fosfat, kemudian berubah jadi fruktosa 1,6 bisfosfat,
dan seterusnya sampai menjadi pirufat. Nah, dari setiap perubahan substrat ini membutuhkan ya enzim. Nah, jadi memerlukan bantuan enzim. Ini adalah nama-nama enzimnya. Nah, untuk materi enzim nanti akan dibahas pada topik tersendiri. Nah, ciri khas dari enzim ini ya, ini ada akhiran ase ya. Ini adalah nama ciri khas dari nama enzim. Jadi akhirnya ada ase. Sedangkan bagian depan ini adalah nama substratnya biasanya, nama substrat yang diubah. Heksokinase. Kalau heks itu berarti ada 6 ya. Ada 6 mengandung 6 atom C. Nah, 1 2 3 4 5 6 ya. Ini ya. 6 fosfat. Mengandung 6 atom C. Ini uraian dari proses glikolisis ya, mulai dari glukosa menjadi pirufat. Jadi pirufat yang dihasilkan itu ada 2 ya. Jadi 1 mol glukosa itu setelah mengalami proses tahapan glikolisis akan menghasilkan 2 mol asam pirufat ya. 2 mol asam pirufat, jadi bercabang nanti. Kemudian proses glikolisis ini juga menghasilkan senyawa intermediate ya, yang dapat diubah menjadi molekul lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ini adalah salah satu manfaat dari glikolisis selain menghasilkan ATP dan menghasilkan molekul heksosa. Kemudian tahapan yang kedua, ini tahapan yang kedua ya, siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Ini sama. Nah, mengapa diberi nama sebagai siklus Krebs? Karena ditemukan pertama kali oleh Hans Krebs pada tahun 1937. Jadi namanya diabadikan. Jadi nama siklus dari asam sitrat ini terjadi di mitokondria. Nah, proses siklus Krebs ini terdiri atas 8 tahap, dilakukan dengan sistem enzimatik. Bahan utamanya adalah asetil-CoA ya, hasil dari proses sebelumnya ya. Kemudian ini adalah prosesnya ya, siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Mengapa dinamakan siklus? Karena dari pirufat ya, asam pirufat ini kemudian diubah menjadi asetil-CoA ya. Asetil-CoA kemudian diubah menjadi ini ya, asam sitrat mengandung 6 karbon, kemudian berproses ya dan menghasilkan OAA. Ini asam oksaloasetat. Atau nama ini ya, dalam bahasa Inggris ini oxaloacetic acid ya, asam oksaloasetat ya. Kemudian dari OA ini, asam oksaloasetat kembali menjadi citric acid lagi, jadi berproses berputar terus sehingga disebut sebagai siklus ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari siklus Krebs ya, menghasilkan ATP juga. Selain itu juga bisa membentuk kerangka karbon yang dapat digunakan untuk sintesis asam-asam amino tertentu. Kemudian proses respirasi yang ketiga adalah tahapan transfer atau transport elektron, yang mana COQ itu senyawa yang berfungsi sebagai pembawa elektron dan rantai penghubung ke sitokrom. Kemudian sitokrom itu merupakan senyawa yang berfungsi sebagai pemindah elektron. Jadi senyawa yang berfungsi memiliki fungsi
sebagai pemindah elektron adalah sitokrom. Ini adalah beberapa penjelasan ya. Ini adalah penjelasan dari perhitungan ATP yang terjadi pada proses atau tahap transport elektron, pada proses respirasi ya, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Ini jumlah ATP-nya. Jadi ada 2 ATP dari glikolisis ya. Kan karena glikolisis kan menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 ATP. Kemudian 2 ATP lagi dihasilkan dari siklus Krebs. Dan terakhir dari transport elektron menghasilkan 34 ATP, sehingga total terdapat ya 38 ATP yang dihasilkan dari setiap 1 mol glukosa yang mengalami proses respirasi. Ini penjelasannya ya, sini. Dari glikolisis 2 ATP, kemudian 2 ATP lagi dari siklus Krebs, kemudian terakhir adalah 34 ATP totalnya dari transport elektron. Ya, terakhir adalah bagian tumbuhan yang paling aktif melakukan respirasi. Apa saja? Tunas, ujung akar, ya. Kemudian biji yang mulai berkecambah dan kuncup bunga. Nah, 2 bagian ini kita sering sebut sebagai bagian meristem. Ya, bagian meristem adalah bagian dalam bagian tumbuhan yang aktif membelah, yaitu di tunas ya dan di ujung akar. Nah, ini adalah bagian yang tergolong paling aktif melakukan respirasi, karena untuk proses pertumbuhan ujung akar dan tunas itu memerlukan energi yang banyak. Begitu juga biji yang mulai berkecambah, jadi biji yang sudah mengalami inhibisi, kemudian terjadi pembongkaran cadangan makanan di dalam benih atau biji untuk digunakan sebagai energi untuk perkecambahan. Jadi memerlukan energi dari respirasi. Kemudian kuncup bunga, ya, kuncup bunga yang nantinya akan mekar juga merupakan bagian yang paling aktif melakukan respirasi. Nah, ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama adalah ketersediaan substrat. Semakin banyak substrat yang tersedia, nah, semakin tinggi juga laju respirasinya. Ini berkaitan dengan laju ya, laju respirasi. Kemudian berikutnya, karena respirasi memerlukan oksigen, maka semakin banyak konsentrasi oksigen yang ada di udara, maka bisa meningkatkan laju respirasi. Sebaliknya, konsentrasi CO2 akan menghambat terjadinya proses respirasi. Nah, suhu juga berperan dalam proses respirasi karena berkaitan dengan fungsi atau kerja enzim. Nah, bukan fungsi ya, kerja atau aktivitas enzim. Seperti diketahui bahwa enzim itu merupakan salah satu bentuk protein ya, jadi sifatnya mirip seperti protein yang akan mengalami kerusakan atau denaturasi jika terjadi jika terpapar suhu tinggi ya. Kalau suhunya tinggi akan mengalami denaturasi. Protein akan mengalami denaturasi, sama seperti juga enzim. Jadi pada suhu yang tinggi maka proses respirasi juga akan menurun karena aktivitas enzim menjadi terhambat. Kemudian tipe dan umur tumbuhan, tadi seperti disebutkan di bagian ini ya, bagian-bagian atau organ tumbuhan yang masih muda cenderung mengalami laju respirasi yang tinggi karena
bagian-bagian yang muda perlu energi untuk pertumbuhan dan ya untuk pertumbuhannya, sehingga memerlukan energi dari respirasi. Ya. Sedangkan bagian-bagian atau organ tumbuhan yang dewasa, laju respirasinya relatif lebih rendah karena tidak sama seperti bagian-bagian atau organ tumbuhan yang masih muda. Organ ini adalah organ tumbuhan yang paling aktif melakukan respirasi. Seperti itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.